Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Rajuan dimanapun kalian berada, alhamdulillah sahabat-sahabat kita kembali dipertemukan, kita kembali berjumpa. Saya doakan semoga sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan segala sesuatu kita dilancarkan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu setiap perjumpaan kita akan ada hal yang ingin kita bahas, ada hal yang ingin kita kaji bersama, dan tentu ini berdasarkan beberapa referensi yang akan saya tampilkan, akan saya perlihatkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Beberapa waktu yang lalu saya sempat scroll, kemudian menemukan salah satu video yang kemudian memberikan sedikit informasi. Siapa sih sebenarnya Gus Fuad Pleret ini? Kenapa sampai hari ini dari awal persoalan nasab ini membumi, dia selalu berada pada posisi terdepan dalam melawan para Habib-Habib ini, klan Ba'alawi. Kemudian siapa sih Kiai Imaduddin Utsman dengan kajian tesis ilmiahnya beliau yang mempersoalkan soal nasab Ba'alawi itu terputus nasabnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah tentu mereka-mereka ini adalah orang-orang yang bukan belakangan ini munculnya. Tentu mereka sudah dari awal mereka sudah populer. Dari awal mereka sudah eksis, sekalipun tidak banyak didiskusikan di media sosial atau di YouTube misalnya. Seperti misalnya Gus Fuad, saya kenal Gus Fuad itu, saya tahu Gus Fuad itu hanya melalui YouTube, dan taunya saya kepada Gus Fuad itu ya setelah persoalan nasab Ba'alawi ini. Begitu juga dengan Kiai Imaduddin Utsman, gempar kemudian dibicarakan di mana-mana. Banyak channel yang kemudian mengangkat persoalan ini. Saya taunya Kiai Imad di situ. Dengan kajian tesisnya dia, dengan kajian ilmiahnya dia, berani tampil di forum-forum besar dan menyampaikan bahwa ini loh bukti-bukti bahwa Ba'alawi ini tidak sampai nasabnya dia. Terputus dia sampai ke Nabi besar Muhammad SAW. Nah tentu hal-hal seperti inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya, sebenarnya apa sih motifnya? Kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat berpikir, mungkin ini persoalan politik, Bahar Smith atau HRS sudah menggunakan kekuatan penuhnya dia dengan jamaahnya yang besar itu, mengalamatkan dukungannya kepada salah satu paslon, dan kemudian beberapa kelompok lainnya seperti Kiai Imad, Gus Abbas, Gus Fuad, dan beberapa Tubagus Mugi dan lain sebagainya itu tidak sepakat dengan itu. Mungkin awalnya saya berpikir seperti itu, mungkin ini clash persoalan politik ya. Tapi semakin kesini saya berpikir bahwa sepertinya ada hal yang tidak sederhana. Ada sesuatu yang besar yang kemudian berusaha untuk diungkap oleh Kiai Imad, ada sesuatu yang besar yang berusaha diungkap oleh Gus Abbas. Saya ikuti perjalanannya, kemudian bagaimana pelurusan sejarah yang dilakukan oleh Gus Abbas di setiap kunjungan-kunjungannya. Begitu juga dengan kajian Kiai Imad dan perkembangan sampai hari ini. Pada akhirnya saya merasa bahwa betul bahwa ada sesuatu yang diperjuangkan sampai hari ini oleh Kiai Imad. Makanya beliau juga tidak ingin mengalah, sekalipun tidak mendapatkan legitimasi yang penuh dari PBNU sebagai orang tua yang kemudian menjadi wadah besar warga Nahdien. Yang kita lihat bahwa PBNU hari ini lebih condong berpihaknya kepada klan Ba'alawi. Dibuktikan dengan beberapa orang di pembesar-pembesar PBNU itu sering atau pernah berbicara di depan umum atas kajian Kiai Imad ini adalah sesuatu yang tidak benar. Belum lagi Rois Am PBNU, belum
Ketum PBNU juga pernah melontarkan kalimat seperti itu, belum lagi Waketum, banyak ya. Tapi saya pikir itu hal yang biasa-biasa saja, yang tentu tidak akan melunturkan semangat kita, semangat Ki Imad, semangat Gus Fuad, semangat Ki Abbas Buntet untuk tetap berjuang, bahwa ada sesuatu, ada nilai yang kemudian harus kita perjuangkan, dan itu harus clear. Di sini saya punya cuplikan video sahabat-sahabat sekalian yang mungkin akan memberikan informasi. Saya tidak tahu apakah ini informasi baru atau sudah lama, tapi terus terang saya secara pribadi baru mengetahui ini, makanya saya coba angkat, saya coba bahas. Agar apa? Agar muhibbin-muhibbin ini yang fanatiknya luar biasa, yang mendewakan sekali para habib-habib ini, bisa mendapatkan informasi tambahan bahwa kalian ini hanya fanatik buta, bukan orang yang pernah sangat berprestasi di keluarga habaib. Saya putarkan dulu, setelah itu kita coba diskusikan ya. Jadi begini, Kiai, para muhibbin seharusnya itu sadar. Gus Fuad Pleret adalah mantan Presiden Muhibbin Ba'alwi Indonesia. Saya sendiri punya orang tua angkat Asegaf, Ba'alwi. Kiai Maduddin mantan FPI. Tubagus Mogi itu yang menyebarkan Azmat Khan Ba'alwi ke Indonesia secara silsilah nasab. Tetapi dengan akal sehat, dengan hati nurani, kita sadar, kita tidak mau istilahnya percaya dengan cek kosong, harus dengan kajian pustaka, kajian genetika yang benar. Baik sahabat-sahabat sekalian, itulah tadi penjelasan yang saya pikir lumayan mengagetkan. Saya tahu suara yang ketawa tadi itu adalah suaranya Gus Fuad ya. Gus Fuad ini adalah orang yang sangat penting di kalangan Ba'alawi tentunya. Mantan Presiden Muhibbin se-Indonesia. Ya, siapa berarti yang tidak kenal dengan Gus Fuad ini? Orang yang pernah sangat cintanya luar biasa itu, kalau kalian yang hanya sebatas ngefans ke Bahar Smith, ngefansnya ke Rizik, ke Rehan, ke Hanif, ke Taufik, belum kalah dengan Gus Fuad berarti. Gus Fuad orang yang pernah sangat berjasa, pernah menjadi orang yang bisa mengkonsolidasikan Muhibbin ini. Bayangkan posisinya beliau, dan kemudian diberikan kesadaran, mungkin melalui hati nuraninya dia, pada akhirnya meninggalkan itu dan menghantam balik para Muhibbin, menghantam balik para Ba'alawi. Begitu juga dengan Kiai Maduddin Usman, mantan FPI, ya kita tahu sendirilah. Kalau informasi itu saya tahu dari awal lah itu, bahwa beliau adalah mantan FPI. Nah, dia juga keluar meninggalkan itu. Belum lagi kan FPI memang sudah dibubarkan ya. Secara kelembagaan, secara struktural kelembagaan sudah dibubarkan oleh pemerintah. Nah, sekalipun hari ini muncul lagi dengan nama yang baru, tetap FPI, ya, Forum Persaudaraan Islam, dengan tetap imam besarnya adalah Rizik. Nah, hal-hal inilah yang kemudian harusnya para muhibbin ini bisa sedikit sadar kalau mendengarkan ini. Semoga, saya berharap yang menyaksikan video ini ada dari kalian yang muhibbin, yang fanatiknya luar biasa kepada Bahar, fanatiknya luar biasa kepada Rehan, kepada Taufik, kepada Hanif, kepada Ba'alawi yang lain yang sering muncul di permukaan itu. Saya pikir kalian harus lebih berpikir kembali lah. Tepatkah kalian di posisi itu menjadi apa ya? Kasarnya mungkin menjadi jongos-jongosnya para Habib ini, jongos-jongosnya para Ba'alawi ini. Ya masih mending kalau kalian tidak cium kaki. Ya kalau kalian sampai cium kaki seperti itu dan belakangan sadar, kan malu sendiri namanya. Nah baik, itu sama-sama sekalian, saya pikir itu yang sempat kita diskusikan di video kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi jika ada informasi tambahan yang kita dapatkan, informasi yang lucu-lucu lagi yang kita dapatkan soal Habib ini, ya kita diskusikan lagi. Mungkin itu sahabat-sahabat sekalian, kita berjumpa di video selanjutnya. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar, kita coba diskusi di kolom komentar. Apa sih yang layak untuk kita diskusikan di video kali ini? Silakan kita
di kolom komentar saja. Mungkin itu sahabat-sahabat sekalian, akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.